Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 20 Februari 2022 dengan judul Kita Diperdamaikan dengan Allah Melalui Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita ikuti penjelasannya. Lihatlah kepada Yesus dan hiduplah. Engkau pasti akan tertarik dengan daya tarik anak Allah yang tidak ada tarahnya. Kristus adalah rupa Allah dalam daging, rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Dan di dalam penerimaan atau penolakan kita terhadap penebus dunia, memiliki pengaruh abadi. Disalin dari buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 186. Karena dosa manusia putus hubungan dengan Allah, kecuali karena rencana penebusan, perpisahan kekal dari Allah, kegelapan malam yang tidak berkesudahan akan menjadi bahagiannya. Melalui pengorbanan Juru Selamat, hubungan dengan Allah dimungkinkan kembali. Secara pribadi, kita tidak dapat mendekati hadirat-Nya. Dalam dosa kita tidak boleh memandang wajahnya. Tetapi kita dapat memandang Dia dan berhubungan dengan Dia dalam Yesus Juru Selamat itu. Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Kehidupan dan kematian Kristus, harga penebusan kita bagi kita, bukan hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan. Bukan hanya sarana untuk membuka kembali harta hikmat bagi kita. Itu semuanya merupakan pernyataan tabiatnya yang lebih luas dan lebih tinggi daripada yang diketahui orang-orang suci di Eden. Dan sementara Kristus membuka sorga kepada manusia, kehidupan yang Ia berikan membuka hati manusia ke sorga. Dosa tidak hanya menutup kita dari Allah, tetapi merusak dalam jiwa manusia baik kerinduan maupun kemampuan untuk mengenal Dia. Semua pekerjaan yang jahat ini menjadi tugas Kristus untuk melenyapkannya. Ia mempunyai kuasa untuk menguatkan dan memulihkan kemampuan-kemampuan jiwa yang lumpuh oleh dosa, pikiran yang digelapkan, dan kehendak yang diselewengkan. Ia membuka kepada kita kekayaan semesta alam dan kuasa untuk melihat serta memiliki semua harta yang diberikan olehnya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 25 dan 26. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat
berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Kehidupan dan kematian Kristus, harga penebusan kita, bagi kita bukan hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan, bukan hanya sarana untuk membuka kembali harta hikmat bagi kita. Itu semuanya merupakan pernyataan tabiatnya yang lebih luas dan lebih tinggi daripada yang diketahui orang-orang suci di Eden. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan, agar mereka dapat mengambil setiap keputusan dan kebijakan. Biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah sukacita di dalam pelayanan menjadi milik dan bagian mereka, dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah Engkau juga curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan. Bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.